Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan informasi tentang Serdos tahun 2020 gelombang 2. Ini sudah dalam proses ke D4. Bagi teman-teman yang sedang diproses untuk masuk ke D4, insya Allah sebentar lagi saudara akan menjadi DES, calon dosen yang akan disertifikasi. Oleh karena itu, ketika sudah masuk D4, apa yang harus dilakukan oleh DES untuk bisa lolos Serdos? Sebelumnya lihat yang satu ini. Sebelum saya menjelaskan tentang informasi berkaitan dengan Serdos 2020 gelombang 2, saya ingin menginformasikan tentang apa saja yang perlu disiapkan sesuai dengan pengalaman saya ketika Serdos. Jadi video ini dalam rangka untuk memberikan informasi atau mengabarkan kepada teman-teman yang mau ke D4, DES mau ke D4, ini menjadi penting untuk disiapkan. Apa saja yang disiapkan sebelum saya memberikan informasi berkaitan dengan apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam proses D4. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Bagi teman-teman yang kemarin gelombang 1 belum lulus Serdos, maka akan masuk di D4 untuk gelombang kedua. Oleh karena itu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman untuk bisa lolos di D4 menuju ke D5? Ada beberapa hal yang ingin saya informasikan sebagai bagian dari proses informasi kepada teman-teman yang akan masuk ke D4 menuju D5 dan kemudian lolos Serdos. Dalam persiapan menuju D4 sampai ke D5, maka ada 5 hal yang harus dilakukan oleh teman-teman DES atau teman-teman dosen atau calon DES. Yang pertama adalah validasi biodata. Silakan data yang ada di Sister itu divalidasi. Validasi data itu mulai dari nama, kemudian pangkat, kemudian jabatan dan lain sebagainya, itu harus divalidasi, harus diisi semua, harus dilengkapi sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Tentu ini menjadi kewajiban kita sebagai dosen untuk melengkapi secara administrasi agar nanti ketika sudah divalidasi biodatanya bisa langsung disinkronisasikan dengan data-data yang ada di Sister. Yang kedua adalah unggah foto pas foto, bukan foto close up ya, tapi pas foto. Kalau perempuan itu biasanya warna merah, kalau laki-laki itu warna biru. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, unggah foto ini juga harus disesuaikan, bukan foto keluarga, tetapi pas foto yang menghadap langsung ke depan, bukan dari samping, bukan dari belakang. Jadi pas fotonya harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur. Kalau laki-laki itu warna backgroundnya biru, kalau perempuan warna backgroundnya merah, sehingga tidak balik. Yang ketiga adalah CV. Untuk CV ini juga menyesuaikan secara lengkap, secara umum, semuanya harus dimasukkan di dalam CV. CV itu mencakup seluruh komponen kita sebagai dosen, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan dan lain sebagainya, termasuk karya-karya ilmiah. Ini juga perlu dimasukkan di dalam CV. Yang keempat adalah
persepsional, nilai persepsional. Nilai persepsional ini ada 5 komponen. Yang pertama adalah dosen yang bersangkutan. Jadi nanti di dalam proses pengisian persepsional itu secara online itu sudah ada ketentuannya, sudah ada kolomnya. Nanti Bapak Ibu menilai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah atasan. Atasan itu juga satu. Penilaian dosen yang disertifikasi itu adalah satu. Kemudian atasan juga satu. Kalau misalnya kita sebagai dosen biasa ya kaprodi bisa, wakil dekan juga bisa, atau dekan juga bisa. Yang penting atasan itu satu. Yang ketiga adalah sejawat. Sejawat itu ada 3. Ada 3 sejawat yang bisa menilai diri kita. Boleh satu rumpun ilmu, satu fakultas, atau kalau bisa misalnya multi yang itu bisa kenal dengan kita atau tahu tentang kita, itu lebih baik, lebih bagus, sehingga nanti teman sejawat itu menilai kita dalam rangka untuk secara objektif menilai kita. Teman sejawat kita yang di lingkup fakultas atau dalam satu bidang, satu rumpun ilmu, atau dalam beda rumpun ilmu, tetapi mengenal kita atau tahu kita, bukan teman yang tidak kenal kita disuruh menilai, karena ini adalah penilaian terhadap diri dosen yang akan disertifikasi, sehingga dari penilaian itu bisa kelihatan, bisa tahu sejauh mana pengabdiannya, pendidikannya, penelitiannya, termasuk mungkin kriteria perilaku dan lain sebagainya. Juga ada kolom-kolom yang perlu diisi oleh penilai atau sejawat. Dan yang keempat adalah mahasiswa. Untuk mahasiswa itu form penilaiannya ada 5. Jadi total seluruhnya untuk penilaian persepsional itu ada 10. Dosen yang bersangkutan 1, atasan dari dosen yang disertifikasi itu 1, kemudian sejawat itu ada 3, berarti 5. Kemudian mahasiswa itu adalah 5. Silakan untuk mahasiswa bisa dipilih secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi 10 penilaian itu harus konsisten sesuai dengan penilaian seluruh persepsional itu, baik dari dosen yang dinilai, kemudian dari atasan, kemudian dari sejawat, dan yang terakhir dari seluruh mahasiswa. Jadi nilainya tidak jauh jaraknya, harus konsisten. Kalau misalnya 4, antara 4 sampai 5 ya 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, tidak terlalu jauh. Misalnya satunya 2, kemudian yang sejawat misalnya 7, ini kan petimpang. Sehingga penilaian persepsional itu untuk bisa dikatakan lulus itu adalah nilai konsistensi yang perlu dibangun. Oleh karena itu secara umum penilaian persepsional itu paling tidak di rata-rata kurang lebih 4,0 sampai 4,5 itu lulus. Konsistensinya juga dibangun, kemudian nilainya juga perlu dilihat, sehingga nilai persepsional ini juga harus lulus. Kalau nilai persepsionalnya konsisten antara dosen yang disertifikasi sampai kepada mahasiswa yang menilai dari dosen yang sertifikasi itu konsisten, kemudian nilainya kurang lebih 4,0 sampai 4,5 dan seterusnya, itu juga bisa dikatakan lulus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah NBI atau nilai bahasa Inggris dan nilai TPA, potensi akademik. Nilai potensi akademik ini harus juga minimal paling tidak 4,0 atau secara gabung atau digabung, nilai gabungan itu adalah lebih besar 4,0, sehingga NBI dan NPA ini penilaiannya ini masuk ke dalam penilaian nilai gabungan. Nilai gabungan itu dari
jabatan fungsional, kemudian dari pendidikan terakhir, kemudian dari kepangkatan, kemudian dari NBI, NPA, dan nilai persepsional. Ada 6 penilaian di dalam nilai gabungan itu yang harus menghasilkan angka lebih tinggi lebih besar dari 4,0, berarti 4,01 itu untuk bisa dikatakan lulus di dalam nilai gabungan. Karena di D4 itu adalah nilai persepsional dan nilai gabungan itu yang paling penting untuk bisa dilakukan atau disiapkan oleh dosen yang akan disertifikasi. Oleh karena itu, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat dosen yang kemarin di gelombang 1 belum lulus, semoga di gelombang kedua ini bisa lulus. Oleh karena itu, siapkan semua komponen yang tadi saya sebutkan itu, siapkan validasi biodatanya, siapkan fotonya, siapkan CV-nya, penilaian persepsionalnya, dan NPI dan NPA-nya ini juga perlu disiapkan secara matang, sehingga nanti ketika sudah masuk proses penilaian di D4 ini bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Karena ini penting bagi teman-teman dosen, sertifikat pendidik itu menjadi identitas dan karakter kita sebagai dosen profesional. Semoga lulus, tetap semangat dan berjuang bagi teman-teman dosen yang akan disertifikasi di gelombang kedua, walaupun di Serdos gelombang kedua ini sesuai dengan kota, tetapi semoga semua yang masuk di D4 di gelombang 2 ini semuanya bisa lulus sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.